Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Shalom saudara, kita memasuki Abam episode 582. Pertanyaan pertama, saya mau bertanya, bagaimana hidup di dalam Tuhan dan mengasihi Papa saya yang tanpa batas? Mengasihi Papa saya tanpa batas. Kamu dengerin khotbah Omeras tiap hari. Ikut doa dengan saya setiap pagi. Kamu akan tahu bagaimana hidup di dalam Tuhan. Dan kamu akan bisa mengasihi Papa tanpa batas. Tapi ingat ya, mestinya yang tanpa batas itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk siapapun. Ya. Tapi kalau kamu mengasihi Tuhan tanpa batas, pasti kamu mengasihi Tuhan dengan benar. Oke. Berikutnya dari wanita usia 22 tahun. Maaf Pak, maaf Kak, saya mau bertanya. Kalau PC beda agama boleh nggak? Pacar beda agama boleh nggak? Saya Kristen, cowok saya Katolik. Oke. Kalau Anda Kristen, dia Katolik, itu bukan beda agama, nak. Itu beda aliran. Ya. Kalau dia dewasa rohani dan bisa diajak mengenal suara kebenaran, tidak menjadi masalah. Tetapi apakah dia Katolik, apakah dia Protestan? Kalau masih prosetan ya percuma. Mau Katolik, mau Protestan, mau Pentakosta karismatik, kalau tidak dewasa tetap itu menyusahkan hidupmu. Jadi sekarang yang kamu lakukan, tanya Tuhan apakah dia jodohmu atau tidak. Itu saja. Top. Dari wanita usia 49 tahun, pertanyaan. Selama ini saya ke gereja nggak pernah kasih perpuluhan. Tapi saya selalu membantu adik saya yang sudah stroke 2 tahun lebih. Istrinya hanya kerja serabutan. Mereka punya anak satu masih SD. Adik saya yang stroke itu kalau dia lapar karena sudah habis beras untuk istrinya masak. Adik saya selalu telepon saya, kadang saya suka marah karena selalu saya yang dihubungi sedangkan kami saudara ada 8. Tapi saya yang selalu dia telepon. Jujur mulai dari air minum saya stok sampai beberapa galon. Mau nyuci baju sabun saya kasih. Biskuit untuk dia dan anaknya juga istrinya buat cemilan saya beli. Jujur saya sampai ngomong, kalau saya sudah mati baru kalian berhenti minta-minta. Juga adik-adik saya selalu minta bantuan ke saya dan gitu saya tidak bantu, bukannya terima kasih malah katain saya macam-macam. Begitu saya tidak bantu, bukannya terima. Begitu saya sudah bantu, bukannya terima kasih malah katain saya macam-macam karena saya nagih uang yang mereka pinjam, karena saya lagi masuk rumah sakit. Mohon maaf Pak, apa saya salah karena tidak memberikan perpuluhan. Oke, soal perpuluhan yang pertama. Uang kita, harta kita milik Tuhan. Biar Tuhan yang memberi petunjuk berapa yang harus kita persembahkan untuk Tuhan. Kamu harus merasa terhormat bisa menolong adikmu atau siapapun yang memang membutuhkan pertolongan. Sedangkan saudara-saudara yang lain yang sudah cukup, kamu tidak perlu bantu. Itu akan membuat mereka rusak. Kalau minjam duit, kamu harus berkata tidak ada uang untuk dipinjamkan kalau kamu sendiri juga susah. Ya? Kamu akan dimanfaatkan dan diperdaya dan kamu susah. Kamu harus berkata tidak, bukan kejam.
Karena kamu harus mendidik adik-adikmu atau keluargamu yang mau menjadikan kamu ATM mereka. Dan itu jahat. Dan itu kebiasaan di mana-mana begitu. Bukan satu kasus. Saya sudah melihat banyak kasus. Lalu, kalau adikmu tadi yang memang stroke menjadi tanggung jawabmu, kamu tetap bantu. Kamu tidak akan pernah menjadi miskin gara-gara itu. Tidak usah berkata, kalau saya mati kamu baru tidak minta-minta. Jangan berkata begitu. Tetapi saya mau tanya, istrinya kerja itu serabutan, tapi cukup nggak? Jangan istrinya juga bisa memberi, bisa belanja, tapi karena kamu memberi, dia tidak mau berusaha. Kamu harus mulai memperhitungkan berapa jumlah yang kamu berikan untuk adikmu yang stroke itu. Jangan terlalu banyak yang membuat mereka akhirnya tidak berusaha sendiri. Ya, itu penting. Jangan sampai istrinya punya uang yang sebenarnya cukup bisa membeli air. Tapi karena kamu memberi air, dia juga akhirnya tidak membeli air. Dia tidak tanggung jawab akhirnya. Membantu adikmu itu mutlak dan itu kehormatan. Jangan marah. Tetapi kamu harus mempertimbangkan berapa jumlah penghasilan istrinya. Supaya kamu tidak memberi berlebihan dan membuat mereka malas. Mengenai anaknya yang sekolah, kamu harus perhatikan dengan serius. Oke? Cukup. Dari wanita usia 45 tahun. Terima kasih Pak Erastus, saya menikah dengan seorang Katolik. Kami menikah secara Kristen. Kami berdua menempuh pendidikan yang sama. Kami memiliki 2 putra. Suami saya senang dengan Feng Shui. Nah, ramalan maksudnya ya. Kemarin saya diajak kembali menanyakan waktu sesuai arah mata angin yang tepat untuk pindah rumah. Akhirnya malam itu yang biasanya saya tidak ikut dan tidak tertarik, saya mulai tergoda menanyakan perihal di mana untuk sekolahan anak saya yang kecil dan juga untuk pengobatan ayah saya. Dan keesokan hati saya sangat teramat berduka karena merasa sudah berbuat dosa. Ya, kamu bukan hanya berbuat dosa, kamu sangat berbuat dosa, sangat, dan itu menjijikkan. Tuhan marah. Ya, bertanya kepada dukun, bergantung pada Feng Shui itu mendukakan hati Allah. Ini berat hukumannya kalau kamu tidak bertobat. Seakan tidak percaya Tuhan, saya berduka dan mendukakan Roh Kudus. Ya. Segera saya berbenah hati dan mohon ampun. Oke. Bagus. Apakah saya tetap mengikuti suami untuk mengikuti arah mata angin untuk pindah rumah? Sebaiknya kamu berkata tidak. Tetapi kalau suamimu berkeras, kamu tidak berdaya, kamu mengalah saja. Kamu putuskan itu dalam nama Yesus. Kamu putuskan semua perhitungan arah angin saya patahkan dalam nama Yesus. Katakan begitu. Atau tetap mengalir sambil berdoa. Kemudian apakah saya harus berpuasa untuk menebus kesalahan saya dalam beriman? Bisa ya, bisa tidak. Tidak pun Tuhan sudah mengampuni dan melupakan. Jangan lakukan lagi. Ya, lebih baik kamu merugi apapun tapi jangan ikut pergi ke dukun atau terlibat dengan okultisme. Saya benar-benar menyesal langsung sesudah kejadian itu merasa tidak memiliki damai sejahtera. Dan apakah dengan saya melakukan itu, apakah Tuhan akan murka dengan saya? Tuhan marah, tapi Tuhan mengampuni. Jangan lakukan lagi. Saya benar-benar takut karena sudah seperti menduakan Tuhan. Iya. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Cukup nasihat saya ya. Berikutnya dari pria usia 42 tahun, sudah cerai. Pertanyaan, calon istri baru saya sering selingkuh. Bagaimana saya menghadapinya? Padahal kami sudah tunangan, apakah harus tinggalkan? Harus tinggalkan. Kamu sudah cerai, kamu sebaiknya tidak nikah lagi. Dengan usia 42 tahun ini kamu cari Tuhan saja. Tapi kalau kamu harus menikah dari Tuhan. Dan kalau kamu perlu punya calon, ini baru calon saja sudah selingkuh. Udah kamu tinggalkan dia. Ya, jangan menikah dengan wanita ini. Berikutnya dari wanita usia 50 tahun. Salam, selamat siang Pak. Mau tanya perpuluhan itu perlu atau tidak? Saya dengar dari beberapa pendeta mengatakan tidak perlu. Tapi ada satu pendeta mengatakan perlu. Karena itu haknya Tuhan, milik Tuhan. Jadi mana yang benar? Begini, saya tidak katakan yang benar mana. Dua-duanya salah kali. Loh gimana? Begini, memberi untuk pekerjaan Tuhan itu harus.
Tapi tidak harus perpuluhan, bisa 20%, bisa 30%. Tergantung Roh Kudus menggerakkan kamu, maka kamu harus punya kepekaan terhadap kehendak Tuhan, Bu. Usiamu 50 tahun mestinya sudah peka. Seluruh harta kita itu milik Tuhan. Ini ada kalimat, perlu karena itu haknya Tuhan. Hak Tuhan itu 100% dari semua yang kita miliki. Sampai setiap kata yang kita ucapkan pun harus kita sesuaikan dengan kehendak Allah. Apalagi jumlah uang kita. Jangan belanja sembarangan, jangan membelanjakan uang suka-suka sendiri. Jadi ke gereja mana engkau mendapatkan pemeliharaan rohani, engkau wajib memberikan persembahan. Berapa persen tanya kepada Tuhan. Tapi wajib kamu beri. Kalau kamu punya 3 rumah, 1 rumah kamu jual, kau berikan ke gereja juga, itu hal biasa, kan itu milik Tuhan. Kalau gerejamu sedang membangun misalnya. Jangan perhitungan dengan Tuhan. Dan kalau ada orang susah di sekitarmu, kamu bantu. Itu juga pekerjaan Tuhan. Oke? Itu yang paling benar. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 49 tahun. Sudah 4 tahun berjauhan dengan suami. Salam kenal sama hambanya yang saya mau tanyakan sama Pak Eras adalah tentang suami saya. Saya punya anak 5 orang, Pak, dan saya tidak ada kerjaan, serabutan. 4 tahun yang lalu saya pisah sama suami saya. Dia suka minum, pemarah dan mau mukul dan kasar orangnya. Lalu saya tinggalkan dia dan saya hidup bersama ke 5 anak saya. Anak saya saat ini udah besar, Pak. Mau kuliah tidak ada biaya dan belum dapat kerjaan. Sementara saya baru datang dari Bengkulu dan mengadu nasib di Bogor. Udah 1 tahun saya di sini. Dan saya sering mengikuti khotbah Bapak dan doa pagi saya rutin mengikutinya. Yang saya mau tanyakan sama Bapak, apa pantas saya memaafkan suami saya dan menerima dia kembali karena suami saya masih jual tua dan hidup bebas dan minta rujuk kembali. Tolong Pak, apa yang harus saya buat dan saya bingung. Kamu saya kira jangan kumpul dulu dengan suami semacam ini. Suami seperti ini suami yang tidak bertanggung jawab dan akan merusak kehidupanmu dan anak-anakmu. Oke? Jangan kumpul dulu, digantung saja. Seorang konselor akan mendampingi kamu dan akan menelpon kamu. Oke? Ya. Dari wanita usia 57 tahun sudah menikah. Salam Pak Erastus, izinkan saya bertanya, apakah boleh kita menerima hosti di gereja Katolik pada saat pemberkatan pernikahan saudara, sedangkan kami keluarga dari GBI atau dari gereja non-Katolik? Terima kasih sebelumnya, semoga Pak Eras keluarga selalu dalam lingkungan Tuhan. Ya kita terima hosti lalu jadikan itu perjamuan kudus, ya tidak menjadi masalah lah. Ya, tidak jadi masalah. Kamu menolak bahkan itu kan jadi batu sandungan. Terima hosti apa ruginya dan percaya darah Yesus, tubuh Yesus dipecahkan. Dan kamu jadikan itu sarana perjamuan kudus. Oke, tidak masalah. Dari wanita dari Kupang ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Om karena setiap kebenaran yang disampaikan Om Eras yang murni dan sejati dari isi hati Bapak. Saya mau bertanya Om Eras, bagaimana supaya kita sebagai remaja bisa menahan diri dalam hal pergaulan yang rusak ini? Karena dunia sudah menjadi rusak, Om. Ini masih remaja atau muda ya? Umurnya tidak ada ini. Saya tidak bisa menahan diri saat berkumpul dengan teman-teman saya yang tidak mengenal kebenaran. Saya tidak mau lakukan lagi, tetapi saat berkumpul dengan teman-teman selalu terbawa arus saat berkumpul itu. Bagaimana saya bisa supaya tidak kompromi terhadap teman-teman saya, Om? Kamu jangan kumpul lagi dengan mereka, itu saja jalannya. Kenapa mesti kumpul dengan mereka? Kamu jangan kumpul lagi dengan mereka. Kalau kamu kumpul ya sebentar saja say hello sudah. Kalau terpaksa terjebak, jika kamu diajak melakukan hal yang tidak patut, kamu berkata saya nggak mau. Tegas supaya kamu bisa menjadi berkat. Kau bilang saya tidak mau. Cukup. Supaya kamu jadi berkat. Paham? Udah. Kamu ikuti khotbah Om Eras, doa pagi bersama Om Eras, jauhi pergaulan seperti itu, tidak punya teman, tidak apa-apa. Daripada kau punya teman, di bumi kau masuk neraka. Oke? Puji Tuhan, nak, aku salut sama kamu. Dari wanita usia 38. Salam Pak Eras, puji Tuhan, saya sudah lama mengenal Pak Eras dan pengajaran Pak Eras. Dan pikiran saya terbuka sebagai pengikut Tuhan.
sejak saya mendengarkan pengajaran Bapak dan saya sangat diberkati. Saya berjemaat di satu gereja. Tapi anehnya gereja kami tidak terdaftar dan masuk dalam wilayah daerah manapun. Banyak hal yang saya rasa aneh di gereja kami tentang sikap seorang suami istri gembala. Banyak jemaat yang setia keluar dari gereja karena ucapan ibu gembala kami. Malah beliau yang kadang memberhentikan pelayanan gereja seseorang karena alasan beliau tidak suka dan lagi marah dengan orang tersebut. Ibu gembala juga suka mengurusi urusan pribadi jemaat di luar pelayanan gereja. Bahkan sering menunjukkan muka cemberut saat ibadah, bad mood, dan wajah tidak senang saat dia tidak suka sama seseorang. Dan lebih parahnya Pak, beliau suka memprovokasi tim pelayanan, majelis dan pengembalaan untuk mengikuti moodnya dia, sehingga mereka pada ketularan juteknya. Dia ingin dinomorsatukan Pak, kalau ada hal di jemaat, misalkan jemaat mau nikah atau kedukaan, dia jadi marah dan kesal bila jemaat lebih tahu dari dia. Dan dia tidak suka kalau orang yang dekat dengan dia dekat juga dengan orang lain. Dan dia juga merasa sikap dia benar. Pernah satu ketika untuk ketiga kalinya dia ikut tumpang tangan saat pemberkatan pernikahan Pak. Berdiri di belakang pengantin. Dia nggak sabar Pak kalau banyak orang yang tidak suka dengan sikap dia. Dia nggak sadar. Bertahun-tahun keadaan gereja kami seperti ini Pak. Beliau juga tidak suka dengan Pak Eras. Makanya kami suami istri menjadi ancaman buat gereja kami karena mengkonsumsi pengajaran Pak Eras. Sering disindir di setiap khotbah. Oh ya Pak, ada salah satu sumber yang mengatakan dan dengar langsung dari orang tuanya kalau ibu gembala kami akan puas kalau orang itu dibikin nangis. Dengar dari orang tua ibu gembala ini. Saat masih kecil, saat rambut adiknya diikat dua, dia menggunting rambut adiknya sampai batas ikatan dan adiknya nangis Pak. Oh gitu. Itu kan waktu kecil ya. Masih dibawa kah? Setelah dewasa. Bagaimana tanggapan Bapak tentang ibu gembala kami yang bersikap seperti itu Pak? Seolah-olah kami berdoa buat dia dari dulu dan tidak ada perubahan. Oke. Umurnya 38 ini wanitanya. Yang kedua Pak. Ada keduanya. Bapak Gembala pernah berkata saat khotbah, kalau tidak kasih perpuluhan putus kontrak perjanjian dengan Tuhan. Itu salah. Ini bohong. Ya. Tidak ada yang bisa memutuskan kontrak kita dengan Tuhan kecuali kita pindah agama atau tidak hidup suci, tidak taat kepada firman. Itu pun Tuhan masih beri kesempatan untuk bertobat dan tidak diputuskan perjanjiannya. Sampai titik di mana orang menghujat Roh Kudus baru kontrak atau perjanjian itu putus. Kepada salah satu pasangan pengantin di gereja kami, kalau kalian bisa, katanya begini, kalau kalian bisa pakai pendeta lain untuk melayani pernikahan, tapi belum tentu berkat Tuhan turun atas kalian. Jadi dia merasa dia distributor berkat Tuhan satu-satunya ya. Kepada salah satu jemaat yang memiliki rumah baru, katanya beliau bisa mendoakan sampai celah-celah yang paling kecil. Wow, tidak dimasuki setan gitu maksudnya ya. Dan juga marang jemaatnya untuk ngusir setan. Loh, ya salah lah itu. Semua orang Kristen harus ngusir setan lah ya. Pernah juga mengingkari omongan Pak saat salah satu jemaat tidak ada omongan apa-apa saat mau nikah. Padahal jemaat tersebut sudah minta izin kepada beliau. Bahkan beliau yang melayani katekisasi pernikahan anaknya. Pernah juga mengingkari omongan Pak saat salah satu jemaat tidak ada omongan apa-apa. Saat mau nikah padahal jemaat tersebut sudah minta izin kepada beliau. Bahkan beliau yang melayani katekisasi pernikahan anaknya. Ya bisa bohong gitu ya. Saya baru saja mengundurkan diri dari pelayanan gereja Pak karena sikap gembala dan istri dan majelis dan tim pengembalaan di gereja kami yang pada waktu itu menghakimi saya saat saya tidak melibatkan mereka dalam pembuatan liturgi pernikahan di gereja. Saya disuruh buat liturgi oleh gembala saya, pada liturgi itu sudah kami pakai 2 kali pernikahan sebelumnya dan tidak ada masalah. Saat pernikahan salah satu jemaat mereka dan tim datang dengan muka cemberut dan berbisik-bisik dan ngoceh. Kami tidak dilibatkan sampai beberapa hamba Tuhan dari gereja
lain dengar dan pindah tempat dari mereka. Jujur Pak Eras, kami malu dengan sikap mereka di tempat umum seperti itu, dan menurut saya memalukan gereja. Seminggu setelah itu saya dievaluasi mereka dan ditegur, tapi rasa menyerang dan dihakimi. Tidak ada yang menjadi penengah kami, bahkan majelis pun sebagai perpanjangan mulut ibu gembala kami untuk menyerang saya. Anehnya penjelasan saya dianggap nggak penting dan mereka juga tidak mau dikoreksi, tidak mau koreksi diri. Setelah itu saya langsung minta izin lewat WA ke gembala saya untuk tidak pelayanan lagi. Minggu berikutnya saya disindir di khotbah minggu dan hari Selasa di kaum wanita, salah satu istri tim pengembalaan kami menyampaikan sharing menghormati gembala. Ada indikasi tertentu menurut saya. Bagaimana menurut pendapat Pak Eras tentang gembala kami, istrinya dan majelis? Maaf Pak, saya berkepanjangan. Kami mau pindah gereja tapi belum ada komando dari Tuhan. Kalau melihat kesaksianmu ini ya, umurmu 38 kau pindah gereja. Kamu sudah tidak akan nyaman di situ. Kau pindah gereja saja, ya. Sudah itu aja kesimpulannya. Apalagi kalau kamu sudah mendengar kebenaran firman Tuhan lewat Truth ID yang saya sampaikan, kamu menjadi terganggu jiwamu, pindah saja. Ya, saya sering menganjurkan tetap di situ. Tapi kalau lihat akutnya masalah di sini, terutama sinode yang di mana kamu berada hari ini, tidak saya sebut tadi nama gerejamu, itu gereja yang menuding saya sesat. Ya, dengan dulu pernah ada surat edaran. Jadi lebih baik kamu pindah dari gereja itu. Tidak harus ke gereja saya, kemanapun, yang penting kamu bertumbuh. Tapi kalau kamu mau ke GSKI, kalau kamu di Jakarta ya, ke Mall Arta Gading atau di cabang-cabang kami di mana saya menjadi gembala senior, silahkan. You are welcome. Kamu disambut. Berikutnya dari wanita usia 60 tahun. Saya mempunyai anak perempuan usia 23 tahun. Saat ini anak saya berhubungan pacaran dengan duda yang diceraikan istrinya usia 40 tahun. Memiliki 2 anak. Saya pernah tanyakan pada laki-laki pacar anak saya, kenapa istrinya menceraikan dia? Menurut ceritanya karena dari awal pacaran mereka beda agama. Yang laki Katolik, istrinya Buddha. Sebelum menikah menurutnya calon istrinya mau pindah agama. Kenyataannya setelah menikah berbeda, tidak pernah mau masuk gereja. Tapi dengan keyakinannya Buddha. Anak-anaknya pun dibawa ikut keyakinan mamanya. Singkat cerita banyak masalah dalam keluarga karena orang tua dan keluarga istri sering ikut campur tangan, bahkan menghasut istri untuk bercerai. Akhirnya istri menggugat cerai, mereka bercerai 7 tahun yang lalu. Dan akhirnya bertemu dengan anak saya, mereka satu kantor, mereka pacaran hampir 1 tahun. Selama mereka pacaran, anak saya bawa pacarnya masuk gereja Kristen. Setiap minggu mereka ibadah. Kami sebagai orang tua sudah memberi nasihat pada anak kami, tapi anak saya tetap dengan kemauannya. Kami bingung Pak Erastus, apakah pernikahan mereka nanti dapat diberkati di gereja. Karena teman saya bilang nantinya kalau mereka menikah, bukan pemberkatan nikah, tapi peneguhan nikah. Sebenarnya pemberkatan nikah, peneguhan nikah itu sama saja ya. Yang memberkati bukan manusia, tapi Tuhan. Tapi menghadapi masalah ini saya terus terang ya, ruwet. Memandang ini rumit. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Tetapi nasihat saya kepada ibu, sudah usia 60 tahun, tapi anakmu baru berusia 23 tahun ya. Nasihat saya kepada ibu, ini beda umur 17 tahun ya. Ibu jangan kasar. Ibu jangan kasar terhadap anak ibu. Ibu harus tetap tenang dan teduh ya menghadapi masalah ini. Jadi ibu dengan teduh dan tenang menghadapi masalah ini, tunjukkan ketidakpersetujuan ibu. Tapi jangan memaksa. Sementara itu kita berdoa dan menantikan pertolongan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan bisa mengubah segala keadaan. Tuhan memberkati. Oke, saudaraku sekalian, ini masih ya waktunya. Kita akan teruskan dengan wanita usia 63 tahun. Saya ingin bertanya, anak saya wanita usia 33 tahun. 2 bulan yang lalu akan menikah. Masalahnya laki-laki ini waktu pertama kali kenal mengaku punya apartemen
apartemen seks ternyata punya bapaknya. Terus punya usaha join dengan temannya, lokasinya di beberapa kota, kecuali di Jawa Tengah. Usahanya itu dicuri oleh orang kepercayaannya, jadi dia harus menanggung kerugian yang terjadi terhadap partnernya. Setelah kami tanya masalahnya sudah selesai belum, katanya belum selesai karena partnernya minta ganti semua kerugian dan pengakuan dia sudah membayar semuanya karena ternyata dia hanya sebagai manajer lapangan bukan invest, tapi masih belum lunas sehingga dia mau memperkarakan masalahnya karena hukum. Kalau diteruskan berarti dia tidak punya apa-apa lagi untuk berumah tangga. Kalau masalah hukum tidak tahu selesainya berapa lama. Jadi dilihat dari ceritanya dia akan bermasalah dalam hal keuangan dan saya takut anak saya yang terbebani di kemudian hari. Laki-laki ini berumur 37 tahun, Kristen tapi tidak pernah ke gereja, sedangkan anak saya Katolik tapi setelah kenal dia jadi ikutan tidak pernah ke gereja. Dari awalnya saya sudah menasihati anak saya tapi dia tidak nurut. Dia hanya dengar laki-laki itu saja dan tidak mau dengar nasihat saya. Sifatnya berbalik 36 derajat. Saya takut anak saya kena pelet. Mohon pencerahannya dari Bapak karena saya tidak bisa lagi menasihatinya. Dia akan keluar dari rumah kami dan kos karena saya melarang berhubungan lagi. Tapi rencana pernikahan yang mereka siapkan belum dibatalkan. Kalau saya tetap memutuskan harus pisah karena laki-laki ini tidak baik. Ya. Rencana pernikahan mereka siapkan belum dibatalkan. Kalau saya tetap memutuskan harus pisah karena laki-laki ini tidak baik. Maaf ya Pak, bukan sombong. Memang kami lebih punya dari laki-laki ini. Anak saya S2 lulusan Sydney dan anak pertama saya tinggal di Sydney. Mohon pencerahan dari Pak Pendeta, mohon didoakan. Kalau tidak selesai boleh kami bertemu dengan membawa anak saya kalau dia mau untuk didoakan. Tapi dia Katolik. Nggak masalah dia Katolik atau apa. Oke, nanti Ibu ini bukan dipelet Bu. Kalau orang udah jatuh cinta itu kayak dipelet. Tapi kalau Ibu mau didoakan ya nanti didoakan. Ya, kalau Ibu mau didoakan. Tapi kalau dia ngaku-ngaku A lalu ternyata tidak, ternyata B, ini laki-laki pembohong yang begini, bahaya untuk masa depan anak Ibu. Mestinya ya jangan menikah dengan pria seperti ini. Tapi kalau anak Ibu masih mau didoakan itu kabar baik sebenarnya. Makanya Ibu jangan keras dulu sampai dia ngekos. Kalau dia udah kos, waduh bahaya Bu. Dia bisa bebas buat apa saja. Anak Ibu umur 33 tahun ya sudah mungkin pengen cepat menikah. Aduh, ini pria ini menurut saya tidak berkualitas baik. Ya, mengaku punya apartemen padahal bukan apartemen dia ya. Apartemen orang tuanya ya mungkin juga bisa diaku miliknya. Tapi ada kebohongan di situ. Kalau ada kebohongan yang lain, nah ini juga menunjukkan bukan pria yang baik. Nah ini rumit Bu. Ibu tetap ingat ya jangan kasar terhadap anak. Tunjukkan kasih, jangan marah-marah. Tetap tunjukkan ketidakbersediaan Ibu menikahkan anak Ibu. Ya, itu tetap. Oke, saya kira cukup itu. Kalau Ibu mau didoakan nanti menghubungi kami lagi. Oke, Tuhan memberkati. Oke, selanjutnya dari Ibu usia 62 tahun, tinggal di Belanda, anak 2, cucu 5. Menikah diberkati di hadapan Tuhan. Aku pecinta suara kebenaran, hampir tidak pernah absen. Suami Kristen KTP, aku tidak mengerti banyak tentang undang-undang dasar di negara Belanda. Hidupku ikut saja dengan suami seperti Beo. Suamiku orang egois dan kikir. Aku merasa tertekan karena aku suka berbagi, misalnya masak buat teman-teman atau kalau ada teman yang ulang tahun beri kado. Bolehkah orang Kristen posisi seperti aku minta cerai? Ibu usia sudah 62 tahun, mengapa mesti cerai? Digantung saja Bu. Mungkin gak lama suamimu yang akan meninggal dulu. Saya tidak setuju Ibu menikah. Maaf, bercerai. Ibu tidak boleh bercerai untuk posisi ini. Ya. Aku tidak mau menikah lagi dan aku ingin pulang ke Indonesia dan menetap di Indonesia. Aku merasa suami juga orangnya tidak jujur terhadap saya.
Dalam saya suami baik, tidak pernah keluar rumah, kebutuhan rumah tangga dipenuhi. Mohon bantuannya, saya harus bagaimana, minta jawaban sepatnya. Karena penting bisa rekan Pak Erastus hubungi saya secepatnya. Oke, kamu di konseling ya, baik. Tapi saran saya ibu jangan cerai. Kalau mau tinggal di Indonesia, tinggal saja di kantung, gitu. Oke, saya kira itu dulu Bu. Tunggu, saya mau tambahkan saya hanya bisa bahasa Indonesia, sedikit bahasa Belanda dan tidak bisa bahasa Inggris. Tidak punya family di Belanda. Tapi anak ibu di mana? Anak-anak dan cucu-cucu. Bisa tinggal di Indonesia tapi tidak usah harus cerai. Sementara digantung. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.